Halo Omar, Halo, sehat Omar? sehat. Sehat ya. Gimana kegiatannya hari ini Omar? Cuma di rumah aja. Rumah aja, Iya, nggak sekolah? hmm, iya dikit. Apa? Iya, tapi pulang cepat. Oh, jam berapa pulangnya? Pulang jam berapa Omar? 11. Hah? Jam 11. Oh, jam 11. Oh, ini ada Ihsan. Halo Ihsan. Halo Kak, Sehat Ihsan? sehat. Sehat ya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Kita tunggu 3 menit lagi. Kalau misalnya belum pada hadir, nanti kita langsung mulai aja. Nanti ada adik on cam ya, biar kelihatan wajahnya. Di Zoom. Soalnya aneh kan. Kakak ngomong sendiri, yang lain layarnya hitam. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Ini ada Naib Abdurrahman. Halo Naib Abdurrahman. Halo Kak, Sehat Naib? sehat. Sehat ya. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Oh, ini ada Jason. Halo Jason. Sehat Jason? Oke, kita mulai aja ya. Kelas kita hari ini adik-adik. Kalau bisa on cam ya. Hanif, Ihsan, Jason, Omar. On cam ya. Oke, terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kursus Python Start kita. Ya, hari ini kita akan masuk ke modul kelima, pelajaran kelima. Ya, judulnya hari ini adalah masih
program berorientasi objek ya, OOP, Object Oriented Program. Tapi judulnya hari ini adalah tentang keturunan. Ya. Kakak share screen dulu ya. Share screen kakak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Hari ini kita akan masuk ke modul kelima, ya. Pelajaran kelima. Hari ini judulnya adalah keturunan, ya. Masih program berorientasi objek, Object Oriented Program. Hari ini kita akan bahas tentang keturunan. Ya. Kita akan mulai materi kita hari ini dengan diskusi tentang membuat objek game. Ya. Kemarin kita sudah membuat objek dan kelas, ya. Dan kita bahas minggu kemarin, ya, bahwa objek dan kelas itu adalah pondasi dari development game. Ya, kemarin kita sudah membuat kelas dan memprogram quest text ya untuk game quest text. Ya. Nah, di sini Emily, ya, di sini ada desainer Peter, ya, yang sudah mempelajari program yang kita buat. Terus ada beberapa saran dari desainer game Peter untuk memperbaiki logika di game quest kita. Ya. Nah, kemarin kita membuat objek game, ya, kita menggunakan kelas hero. Setelah itu dari kelas hero ini kita bisa membuat beberapa karakter, ya, sebagai instansi, ya. Ada satria, ada penipu, ada naga, ya. Nah, setiap karakter ini adalah instansi dari kelas yang sama dan mereka memiliki properti yang sama, ya. Ini di kesatria ada nyawa, kekuatan, serangan, armor, kekuatan serang ya, attack ya, kekuatan serang, armor dan metode serang. Di penipu juga sama, nyawa, kekuatan serang, armor, metode serang. Di naga juga sama, ya. Nah, catatan dari desainer game Peter, ya, dia mencatat bahwa kumpulan properti dan metode berbeda akan membuat game lebih baik, ya. Jadi kalau misalnya metode dan propertinya berbeda, nggak semuanya sama, itu membuat gamenya lebih baik. Nah, di game asli, ya, karakter itu dia akan memiliki properti dan metode yang berbeda, ya. Misalnya di sini ada objek ksatria. Dia punya properti nyawa, kekuatan serang dan armor. Terus dia ada metode serangan pedang. Kalau penipu, ya, di sini dia punya propertinya nyawa, kekuatan serang dan kelincahan. Nah, terus metode metode di penipu adalah menembak panah. Nah, di naga, ya, dia punya properti nyawa, kekuatan serang, dan sihir. Terus metodenya dia melepaskan sihir dan serangan api. Nah, di game asli, properti dan metode untuk setiap karakter itu berbeda. Ya. Ada properti yang sama, yang umum. Ya. Ada juga properti yang berbeda. Ya. Kalau properti yang umum itu bisa jadi seperti menyembuhkan, menyerah, ya, heal. Nah, semua karakter itu punya properti punya metode heal, ya. Metode yang umum itu ada heal dan menyerah. Jadi ada properti yang umum, ada juga metode yang umum. Nah, kalau di kehidupan asli, ya, kita terkadang membahas objek, ya, secara umum dan terkadang lebih spesifik, ya. Ada objek yang umum, ada objek yang spesifik. Contoh, misalnya kita bahas komputer. Nah, dari komputer ini kita juga kadang membahas komputer yang lebih spesifik, ya. Ada yang menggunakan operasi sistem Windows, ada yang menggunakan Mac, ya, ada yang menggunakan Linux, ya, Mac OS, Linux. Nah, ini adalah kriteria yang umum dan ada yang spesifik. Di dalam game juga sama, ya. Ada game, ada game komputer, ada game mobile,
ya, ada game RPG, ada game yang lain-lain, ya. Nah, di dalam dunia kehidupan asli, ya, ada banyak jenis objek dan ada hubungannya, ya. Jadi dari hubungan yang umum dengan yang spesifik, nah itu merupakan turunan dari kriteria yang umum. Ya, Umar boleh silakan. Ya, jadi pembahasan yang spesifik dari sesuatu yang umum itu adalah turunan dari sesuatu yang umum tersebut. Nih ya. Nah, kalau di pemrograman, ya, sering dibutuhkan untuk mengirim dan mengubah properti dari satu kelas di kelas lain. Nah, konsep ini namanya keturunan. Ya, nih komputer yang umum, terus ada turunannya komputer menggunakan Linux. Terus ada game, terus ada game yang lebih spesifik, game komputer RPG. Ya, nah kalau yang umum ini namanya kelas orang tua, parent. Ya, terus ada kelas turunan. Ya, ini untuk yang lebih spesifik. Nah, keturunan tidak hanya digunakan untuk membuat game, tapi juga dalam membuat aplikasi dan situs. Ya, jadi konsep turunan ini tidak hanya digunakan di dalam game saja, di aplikasi, di website, ya, itu juga digunakan konsep turunan. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari apa itu superclass dan kelas turunan, ya. Membuat kelas turunan sendiri dengan dua cara dan menggunakan keturunan untuk membuat game interaktif hit it, ya. Jadi kita akan membahas tentang turunan, ya. Nah, sebelum kita mulai, ya, kita akan membahas, kita akan mengecek kualifikasi ya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, ya, untuk mengecek dari masih ingat atau enggak, ya. Nih. Siapa yang masih ingat? Apa itu kelas dan apa itu instansi dari kelas? Yang bisa jawab? Ada Abdurrahman, Ihsan, Omar, Jason. Mana nih? Jason, ada Abdurrahman, Omar, on cam. Ada yang ingat? Apa itu kelas dan apa itu instansi dari kelas? Siapa yang ingat? Siapa yang bisa jawab? Ada yang ingat adik-adik? Ihsan? Ada Abdurrahman? Enggak. Pada kami dulu. Nah, apa itu kelas? Ya, kelas itu adalah nama umum untuk banyak objek. Ya. Nah, di dalam pemrograman, kelas itu adalah deskripsi umum tentang bagaimana objek-objek tersebut harus distruktur. Nah, ini ada contohnya. Ini ada mobil warna kuning. Nah, ini adalah objek. Nah, mobil ini adalah mobil. Mobil ini adalah kelas objeknya. Ya. Jadi mobil itu sesuatu yang umum, terus ada objeknya, mobil yang warna kuning. Ya. Nah, kelas ini adalah pengetahuan tentang semua objek tersebut. Ya. Mobil itu gimana? Mobil itu punya roda 4, punya pintu, punya wiper, dan lain-lain. Nah, itu kan pengetahuan umum tentang mobil. Jadi, di dalam objek, dia memiliki pengetahuan tentang semua yang ada di kelas. Ya. Nah, instansi itu adalah suatu objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi yang diprogram di kelas. Ya. Nah, jadi ketika kita mendeskripsikan sesuatu di kelas, ketika kita ingin membuat instansi, nah itu jadi objek baru ya dari suatu kelas itu. Nah, nanti dia akan menerima semua yang diketahui dari kelas dan mengetahui cara melakukannya. Ya, jadi semua metode dan properti yang ada di kelas, dia akan menerima semua informasinya di instansi. Ya, itu instansi dan kelas. Terus kelas library standar Python mana yang adik-adik sudah ketahui dan bagaimana kita bisa membuat instansi dari kelas tersebut? Ada yang bisa jawab? Nggak ada ya? Nah, langsung aja ya. Nah, kelas library Python yang standar yang kita sudah pelajari itu ada kelas turtle ya. Nah, dari kelas turtle ini kita bisa membuat instansi ya. Kita sudah pernah coba di materi-materi sebelumnya ya. Ketika kita mau buat apa tuh? Buat apa aplikasi yang gambar itu ya.
dengan turtle-nya ada berapa gitu, ada berapa warna. Nah, itu kita sudah coba mencoba membuat instansi dari kelas turtle ya. Caranya, nah kita tentukan nama variabelnya T1, baru setelah itu kita panggil kelasnya turtle dalam kurung ya. Nah, T1 ini instansi dari kelasnya, turtle dalam kurung ini adalah konstruktor kelasnya ya. Nah, nama kelas dengan tanda kurung adalah perintah untuk membuat objek dari kelas tersebut ya. Hasil hasilnya adalah link yang menuju ke objek ya. Dan nanti disimpan di variabel ya. Itu. Terus, apa itu konstruktor kelas dan apakah konstruktor kelas memiliki nama universal? Ada yang ingat apa itu konstruktor kelas? Hmm. Ada yang ingat? Ada? Ya. Konstruktor itu adalah metode yang secara otomatis dipanggil ketika objek dibuat. Nah, itu membuat instansi dari suatu kelas ya. Nah, nih. Ini ya. Def init self. Terus ada parameter. Nah, ini adalah konstruktor ya. Nama universalnya dia biasanya gunakan ini ya. Def init self. Terus nanti ada parameter di dalam. Baru nanti dia akan ada properti di dalamnya. Ya. Itu konstruktor. Terus, bagaimana kita bisa membuat kelas kita sendiri, di mana properti kelas dijelaskan, bagaimana kita bisa menjelaskan metode kelas. Ya. Gimana caranya kita bisa membuat kelas sendiri? Nah, ini kita bisa gunakan perintah kelas ya untuk membuat kelas. Terus kita bisa gunakan perintah self ya itu untuk membuat objek kelas pada saat ini. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, tadi kelas, terus nanti ada nama kelas. Nah, baru di sini ada def init self. Nah, nanti ditentukan datanya apa aja, terus nanti di sini ada metodenya. Ya. Self, property, data. Konstruktor dengan proses pembuatan membuat instansi kelas. Baru nih ada metode yang lain ya. Untuk print info. Baru dipanggil, dibuat instansinya. Instansinya apa? Nama kelas, property. Ya, seperti itu. Itu cara untuk membuat kelas. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang materi keturunan. Ya, kita akan brainstorming tentang turunan. Ya, seperti tadi ya, yang kita bahas. Ada kelas dan ada subkelas. Ya, contoh kelas dan subkelas di kehidupan nyata. Ya, nih, komputer itu sub apa kelasnya. Subkelasnya komputer menggunakan Linux. Ya, kelasnya game, ya game itu kelasnya, parentnya. Game komputer RPG itu adalah subkelas atau turunannya. Ya, nah hampir semua kelas adalah orang tua dari beberapa kelas dan turunan yang lainnya. Ya, jadi kelas utamanya itu adalah parent dari subkelas ya, atau turunannya. Nih, semua game komputer adalah program. Nah, parentnya program. Ya, turunannya semua game komputer. Semua kucing adalah binatang. Ya, nah parentnya binatang. Turunannya, subkelasnya itu kucing. Ya, semua meja tulis adalah meja. Ya, nah parentnya meja, subkelasnya, jadi kelasnya meja, subkelasnya, kelas turunannya itu adalah meja tulis. Kan nanti ada meja yang lain ya, meja, meja belajar, meja makan, meja apa lagi banyak. Ya, seperti itu. Semua komet adalah benda luar angkasa. Nah, benda luar angkasa ini parentnya, ya. Komet itu adalah turunannya atau subkelas. Semua mobil adalah bentuk transportasi, ya. Jadi bentuk transportasi itu kelasnya, mobil itu turunannya, ya. Nih, jadi A itu termasuk ke dalam B, ya. Nih digambarkan seperti ini. Nih A ini kucing, ya. B itu binatang, ya. Semua kucing adalah binatang. A di dalam B, ya. Nih. Contoh, ketika kita memanggil seekor binatang kucing, ya, kita nggak harus memberitahu bahwa kucing itu tidak bisa terbang.
Karena sebagian besar binatang tidak bisa terbang. Jadi ketika kita bilang kucing, orang pasti tahu itu binatang dan tidak bisa terbang. Ya. Kita harus jelaskan. Terus ketika kita memanggil minuman teh, ya kita sebut minuman teh, kita nggak harus memberitahu bahwa itu adalah cairan dan bisa menghilangkan haus. Ya, karena ketika kita sebutkan teh, orang pasti sudah tahu itu adalah minuman. Nah, dalam pemrograman menggunakan informasi dari kelas yang sudah dijelaskan sebelumnya juga sama caranya, seperti itu, ya. Jadi, ini kan kucing itu adalah binatang. Nah, itu dia menggunakan apa? Dia ambil informasi dari kelasnya, ya, si kucing tadi. Kelasnya kan kelas binatang, ya. Jadi nggak harus dijelaskan lagi. Teh juga sama, ya. Nah, keturunan kelas membantu mengirim semua kemampuan yang sebelumnya ditulis untuk kelas yang lebih umum ke kelas lain yang lebih pribadi, kelas turunan, ya. B ini ada kelas superkelasnya, dia punya properti dan metode. Nah, nanti di kelas turunan, ya, properti dan metode yang ada di superkelas ini bisa diturunkan ke kelas A, ya. Nih, jadi A itu bersarang di dalam B, ya, seperti itu. Nah, jenis dari turunan ada dua, ya. Ada turunan yang diberikan metode baru, tapi tidak ada properti baru. Jadi dia hanya diberikan metode baru. Propertinya tetap ngambil dari kelas utama, ya. Nah, kalau jenis yang ini konstruktor baru tidak dibutuhkan. Jadi bisa menggunakan konstruktor support kelas. Ada juga yang diberikan metode dan properti baru, ya. Nah, jadi kalau misalnya kelas turunannya ini diberikan metode dan properti baru, nah konstruktor superclass harus diberikan dengan properti baru, ya. Jadi ini ada dua jenis dari turunan. Nah, untuk membuat kelas turunan itu ada dua cara ya. Ini kalau misalnya superkelasnya sudah ditulis, terus untuk membuat kelas turunnya yang pertama, ya, kita membuat kelas turunan terus tentukan nama dari superkelasnya. Nih, ya. Kelas, terus nama kelas turunannya apa, terus kita sebutkan juga nama superkelasnya apa, ya. Terus kita tambahkan metode yang dibutuhkan di dalam kelas turunan. Nah, dalam kelas turunan ini dia butuh metode apa aja, ya. Dia bisa panggil metode dari superkelasnya, ya, atau bisa dibuat metode baru, ya. Ini kalau misalnya yang dia hanya dengan menambahkan metode baru, ya. Nah, jadi dia buat metode-metodenya. Nah, ketika instansi kelas turunan, konstruktor superkelas akan dipanggil. Ya, ini kalau misalnya ya dia menggunakan metode baru nih. Contohnya seperti ini ya. Def init self. Nanti ada nilainya. Nah, nanti di sini super dalam kurung ini dia memanggil superclass, ya, untuk mewarisi semua properti dan metode. Ya. Jadi dia panggil superclassnya super dalam kurung titik init terus nilainya. Ya, tuh. Itu kalau dia hanya menambahkan metode baru. Kalau dia menambahkan properti dan metode baru, ya, caranya seperti ini. Dia buat kelas turunannya, terus nama superkelasnya. Nah, di sini dia tambahkan properti baru, ya, dan metode baru juga. Nih, pilihan dengan mengenalkan properti baru, ya. Nih, jadi ada nilai, ada properti yang turunan dari superkelas, ada properti baru juga, ya. Nah, konstruktor mengurus properti superkelas dan menambahkan yang baru. Ya. Nanti cara penulisannya seperti ini. Oke, nanti kita akan langsung praktek aja ya. Kita coba. Nah, nih ada tugas latihan. Ya. Jadi nanti ada adik diminta untuk mengimplementasikan kelas turunan pejuang sesuai dengan diagram. Ya, jadi ada kelas utamanya kelas hero. Ya, di kelas hero ini ada nyawa, nama, armor, terus metode print info. Nah, di kelas pejuang, ya, ini kelas pejuang ini adalah turunan dari kelas hero. Nanti dia mewariskan nama, nyawa, armor, metode, dan print info. Tapi juga dia di sini menambahkan metode baru, ya, metode salam dan metode serangan perang. Ya. Nah, gimana caranya?
membuat kelas baru ini dan kita harus membuat properti baru nggak? Ya, gimana caranya? Nah, caranya seperti ini, ya. Jadi di awal kita buat kelas hero-nya, ya. Ini kelas hero kan. Nanti ada konstruktor kelas untuk kelas hero-nya, ya. Def init self, name, hold, armor, ya. Self titik name, name, self titik hold, hold, self titik armor, armor. Terus ada print info, print info, print nyawa, self hold, print armor, self armor. Nah, ini super kelasnya. Setelah itu dibuat kelas turunannya, ya. Kelas pejuang, ya, hero. Nah, dia di sini kita harus sebutkan super kelasnya apa, ya. Jadi nama kelas turunan dalam kurung nama super kelasnya, ya. Kita mengindikasi nama dari super kelas dari mana kita meminjam konstruktor. Nah, baru nih dia buatkan metode baru, ya. Def hello self, ya. Nah, ini hello self ini kan berarti dia memperkenalkan diri dari pejuangnya, nih. Di sini di dalam ini metodenya ada properti, ya. Salam pejuang, pejuang datang di atas kuda, terus mencetak parameter menggunakan metode print info, ya. Jadi dia mengambil metode turunan dari subclass, dari superclass, ya. Nih, print info. Baru setelah itu def serang, self enemy, ya. Nah, caranya seperti ini. Oke. Nah, terus contoh, ya. Misal pejuang satu, ya, pejuang satu namanya Henry, terus holdnya 100, ya. Terus apa tadi? Armor, ya. Kekuatannya 50. Nah, baru setelah itu sini nih, ya. Ada metode baru. Pejuang satu titik hello. Terus ada pejuang satu titik serang. Nah, di pejuang satu titik hero ini, di hello ini dia mengambil properti warisan, ya, dan metode warisan dari superclassnya, ya. Nih, kita bisa membuat instansi dari kelas pejuang dan bertarung dengan musuh. Seperti itu, ya. Sampai sini adik-adik ada yang bertanyakan? Ihsan, Tanya Abdurrahman, Omar, Jason, ada yang bertanyakan? Tidak. Tidak. Nah, nih tugasnya kita membuat kelas turunan pejuang dan penyihir dari superclass hero, ya. Nah, diagram referensi terdiri di platform, nanti kita coba lihat. Terus membuat dua instansi dari kelas, ya, pejuang dan penyihir. Mencetak informasi tentang mereka, terus memprogram serangan ksatria ke penyihir, lalu membuat serangan kembali, ya. Nah, ini kita akan coba. Adik-adik bisa langsung buka website Algonovanya. Kita akan coba langsung praktek, ya. Silahkan buka website Algonovanya, ya. Nih, di nomor satu, ya. Mana nih? Nomor 22, ya. Terus di nomor satu, ada diklik nomor satu, ya. Nomor 22, terus diklik nomor satu. Nih. Cuma ada 5 orang aja di apa di Zoom ini. Hah? Cuma ada 5 orang aja di sini. Iya, cuma ada 5 orang. Yang Yang hadir, lain mana? yang hadir cuma 4. Di kelas kita itu kita cuma berenam. Berarti yang nggak hadir ada 2, ya. Nih, ini tugas yang nomor satu, ya. Nih, membuat kelas turunan dari super kelas hero. Ikuti instruksi program kelas turunan hero, pejuang, dan penyihir. Lalu buat instansi dari kelas turunan dan tes interaksi mereka. Ya. Nah, di sini ada diagramnya nih. Ya. Hubungan antara kelas pejuang dan penyihir. Nah, di kelas hero, itu ada nyawa, nama, kekuatan serang, terus ada metode print info. Nah, kalau di kelas pejuang, kelas penyihir, semuanya ada diturunkan. Ya. Terus ada metode tambahan, metode salam, dan metode serangan pedang dan serangan melepaskan sihir. Ya. Nah, kita akan coba. Caranya gimana? Nih.
yang pertama ini kita perbaiki dulu ya. Yang di atas, yang di atas ini kita perbaiki. Ini kan dia ditranslate ya dari waktu import tidur. Harusnya pakai bahasa Inggris ya. From time import sleep ya. Nah, nih. Nah, kalau yang kelas hero-nya ini kan udah selesai ya. Nih di kelas hero-nya ada konstruktor kelasnya nih ya. Def in itself name health armor. Nah, nanti ada self name, self health, self armor. Ya, kalau health angka, armor string. Setelah itu ada metode print info ya. Print nyawa, self health, self armor, self armor. Nah, di sini. Lalu program kelas turunan dari super kelas hero ya. Nah, gimana caranya? Kita akan coba buat kelas turunan. Ini komennya kita biarin aja ya. Caranya gimana? Seperti tadi, ya. Kita buat kelas turunannya. Kelas turunan yang pertama itu kelas pejuang, ya. Nah, berarti di sini kita buat kelas, terus pejuang dalam kurung hero, ya. Kelas yang utamanya kita masukkan ke dalam parameter. Terus di kelas turunan ini tadi ya kita buat metode hello ya, metode baru ya, metode salam tadi sama metode serang. Nah, berarti kita buat di sini untuk yang metode salam def hello ya, def hello dalam kurung self ya, def hello dalam kurung self, baru kita isi apa yang akan dilakukan di metode ini ya. Sini dia print, tadi kan dia kasih sambutan nih ya kan di sini ya. Salam, metode salam. Nah, di sini berarti print buka kurung ya, di apa tanda kutip ya, hero baru. Harusnya kan contohnya ada itu dia. Nih, hero baru, seorang pejuang pemberani datang di atas kuda. Nah, nih berarti coba di sini samakan ya. Hero baru, pick seorang pejuang pemberani pemberani datang di atas kuda, koma bernama. Nah, kita kasih spasi. Setelah bernama, kita panggil ya self name. Kita panggil properti turunan self name ya. Tuh. Setelah itu kita print info ya. Self print info. Self print info ya. Self print info, buka kurung tutup kurung. Baru setelah itu sleep berapa lama? Misalnya 5 ya. 5 kelamaan nggak? 4 aja ya. Kita coba. Nih ya. Itu metode satu ya. Itu untuk yang def hello ya. Itu untuk yang salam. Setelah itu kita buat metode serang.
Def serang, ya. Terus di sini ada parameternya. Self musuh, ya. Dan baru setelah itu di dalamnya ada print, ya. Kalau yang dicontoh tadi ya. Nih, print. Kena pejuang pemberani Henry menyerang Luke menggunakan pedang. Di sini ada print, ya. Print. Oke, besar ya. Kena tanda seru. Setelah itu di situ pejuang pemberani. Ada komanya nggak? Nggak ada ya. Pejuang pemberani. Nah, di sini kan ada namanya tuh. Berarti self name, name, ya. Self name. Setelah itu menyerang, ya, koma, titik koma, apa kutip, menyerang. Nah, baru sini koma lagi. Musuh name, nih kan ada menyerang look, ya. Berarti musuh titik name, koma lagi, tanda kutip, menggunakan, nah menggunakan di sini dia teks ya, menggunakan pedang, pedang, tanda seru, terus setelah print, baru dia akan hitung musuh armor, ya. Dia akan kurangi dengan 15. Musuh armor kurang sama dengan 15. Ya. Terus kalau musuh armor lebih kecil sama dengan 0, ya. Ini titik dua tuh ya. Nggak langsung. If musuh, titik armor kecil sama dengan 0, sama dengan ya? Oh enggak, pakai sama dengan lebih kecil pada 0. Lebih kecil 0. Setelah itu musuh health tambah musuh armor. Setelah armornya habis, dia akan gunakan health, ya. Musuh health tambah sama dengan musuh armor. Terus musuh armor sama dengan 0. Baru setelah itu print, ya. Nah, setelah itu ada kata-kata serangan berat terkena sang musuh. Sekarang armornya dan nyawanya. Nah, ini di print, ya. Serangan berat terkena sang musuh.
sang musuh. Serangan berat terkena sang musuh. Sekarang armornya, ini titik. Terus kita enter ya. Sekarang armornya tambah. Nah, nilai nilai armornya kita ubah jadi string ya. Tambah string musuh armor terus dan nyawa ya. Armor tambah dan kita kasih spasi. Dan nyawa musuh Hulk ya. Tambah tambah string musuh Hulk. Terus kita kasih enter. Tambah ini ya. Ini print ya. Print di situ di bawahnya kita tambahkan slip ya. Nah, ini udah kelas untuk pejuang ya. Nah, kita tinggal copy aja nih ya. Biar nggak capek, kita copy, kita buat lagi untuk kelas yang penyihir. Berarti kita tinggal sesuaikan nih. Penyihir ya. Penyihir hero ya. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan kata-katanya. Halo. Nah, di sini seorang, oh, ini tadi. Seorang entah dari mana. Seorang berarti kalau penyihir seorang entah dari mana. Ya, seorang entah dari mana. Nggak ada seorang entah dari mana. Ya. Ini berarti ini kata-katanya kita ganti. Entah dari mana, koma, penyihir hebat, penyihir hebat. Nah, berarti kita hapus nih. Penyihir hebat mun- muncul, ya. Look. Nah, baru print info. Baru sleep. Nah, baru setelah itu serang, ya. Diserang, kena. Kalau penyihir, penyihir kata-katanya kan penyihir cepat, ya. Kena penyihir cepat, penyihir cepat. Namanya siapa? Luke mengeluarkan sihir. Mengeluarkan sihir kepada kepada
Nah, di sini kita harus sesuaikan juga nih. Musuh name. Ya. Nah, nih. Musuh name. Nah, menggunakan pedangnya kita hapus ya. Karena di sini nggak ada kan. Sihir kepada Henry. Nah, ini menggunakan pedang yang kita hapus. Terus kata ininya tetap ya. Musuh armor kurang 15. Oh, tapi kalau serangan penyihir ini angkanya 35 ya. Kalau apa tadi? Pejuang tadi kan 15 ya. Nih kalau penyihir 35. 35. Nah, terus kata-katanya itu apa? Sihir yang rumit membuat musuh pingsan. Nih. Sihir yang rumit membuat musuh pingsan. Terus sekarang armornya, nah musuh dan nyawa musuh, ya seperti itu. Sekarang armornya musuh, ya dan nyawanya. Nah baru setelah itu kita buat instansinya, ya kan udah selesai. Nah baru kita buat instansinya. Pejuang satu, ya sama dengan pejuang baru parameternya, ya pejuang Henry, pejuang Henry, Henry 10 50, ya. Terus pejuang satu hello, pejuang satu hello, ya gitu. Terus penyihir, ya setelah pejuang penyihir caranya sama. Penyihir satu sama dengan penyihir namanya siapa tadi? Luke, ya. Terus ini bukan 10 nih 100. Luke. Nah ini Hulk dan armornya 50 20, ya. Luke 50 20. Nah baru penyihir satu hello, ya baru pejuang satu, ya dia panggil serang, ya pejuang satu serang penyihir satu serang penyihir satu, terus penyihir satu serang pejuang satu, tuh ya. Nah, oh, sudah tinggal kita coba play, ya ini jadi program utamanya di bawah, ya nih. Nah di atas ini kelas utamanya, super kelasnya, baru ini kelas turunan. Ada kelas pejuang, terus ada kelas penyihir. Ya, kita coba play. Nah ini hero baru, pejuang pemberani datang di atas kuda bernama Henry. Hero baru, entah dari mana, penyihir hebat muncul. Luke. Ya, oh nih penyihir. Helat, oh salah nih. Mana nih? Ada yang salah. Helat, Helat. Oh nih salah.
Health, 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 gitu ya, health. Yang lain, oh ini sama juga nih, health, health. Nah, coba play, Henry, loop. Nah, terus kena pejuang pemberani Henry menyerang Luke menggunakan pedang. Serangan berat terkena sang musuh. Nah, terus penyihir cepat Luke mengeluarkan sihir kepada Henry. Sihir Romain buat musuh sekarang armornya 15 nyawa 10. Tuh ya. Tuh. Sama ya kayak gini ya. Sekarang armornya 15 nyawa 10. Oke. Caranya seperti ini. Ini kita coba kirim ya ke grup WhatsApp. Kalau chat Zoom bisa nggak? Kita coba kirim chat Zoom ya. Ya, dari bisa kalau misalnya kesulitan, wah nggak bisa di chat Zoom. Kirim ke WhatsApp ya. WhatsApp. Nih. Nah, silakan coba ya. Seperti itu. Ini nanti kalau sudah adik coba play, kalau sudah jalan, nanti tinggal di checklist ya. Program kelas pejuang, program kelas penyihir. Kalau sudah tinggal klik kirim tugas tuh ditinjau, baru tinggal berikutnya. Nih, tinggal klik, klik, selanjutnya klik, nah nih, selanjutnya klik. Kalau sudah, nanti kita akan lanjut ke materi yang kedua. Silakan, coba. Kita lanjut ke materi yang kedua di jam 8 ya. 7 menit lagi. Silakan dicoba. Kalau ada yang sulitan, boleh silakan ditanyakan. Nanti kakak bantu. Silakan. Ihsan, Hanif, Omar, Jason. 7 menit lagi. Nanti jam 8 kita masuk ke materi yang selanjutnya.
Bisa semuanya, Adik? Oke, udah jam 8, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Kakak cek dulu nih, Adik udah coba belum? Kakak cek di website ya. Oh, ini udah, nih Rahman udah. Jason, udah coba? Omar, Ihsan, coba ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Hmm. Oke, materi yang selanjutnya kita akan bahas tentang game Hit It. Ya, nih, kita akan coba membuat game seperti ini ya. Nama gamenya game Hit It. Ya, nih. Sebagai bagian dari latihan membuat objek kita sendiri, kita akan program game interaktif Hit It. Ya, objek dari game adalah untuk melewati rintangan dan menangkap objek target. Nih, jadi tampilan nanti yang diharapkan dari game kayak gini. Ya, ada rintangannya dua. Nah, ini nanti ininya ya, playernya. Nanti playernya dia jalan sampai ke tujuannya nih. Tujuannya, targetnya nih, yang segitiga warna hijau. Ya, nah, objek dari game adalah untuk melewati rintangan dan menangkap objek target. Nah, persyaratan untuk gamenya yang pertama, objek utama itu nanti dikontrol menggunakan keyboard oleh player. Terus, paling tidak ada dua objek yang bergerak, ya, melalui layar secara otomatis dan membuat sulit untuk meraih tujuan. Yang ketiga, nah ini, kondisi menangnya pemain menyentuh objek target yang warna hijau. Lalu rintangan akan hilang, yang warna merah hilang. Kalau kalah, pemain menyentuh rintangan yang warna merah, terus targetnya hilang. Ya, nah, untuk membuat game seperti tadi, ya, nih, berarti kita akan membuat kerangka seperti ini dulu, ya. Nanti di dalam kerangka ini ada stage, ya. Stage itu adalah latar belakang dari game. Terus ada sprite, ya. Sprite itu adalah objek di dalam game selain stage, ya. Nih, sprite itu ini yang player kuning, objek warna hijau, terus rintangan merah itu sprite, ya. Nih. Nah, ketika kita selanjutnya akan membuat gambaran fungsionalitasnya menggunakan mind map, ya. Jadi nanti di dalam game Hit It ini ada dua, ya, ada objek game dan ada event game, ya. Nah, nanti objek game di sini ada tiga, ya, ada pemain, ada rintangan, dan ada objek target. Nah, sini ada properti dan metode untuk menampilkan dan menggerakkan di kelas turtle, ya. Nanti ini kita gunakan turtle. Terus di event game ada menyentuh pemain dan goal, dan ada pemain menyentuh dan rintangan, ya. Ketika pemain menyentuh rintangan, objeknya hilang. Nah, ini nanti bagaimana kita mengajarkan objek untuk mengenal sentuhan, ya. Nah, berarti nanti objek rintangan ini harus tahu, ya, ada sentuhan. Nah, gimana cara membuatnya? Kalau instansi kura-kura bisa mengenali sentuhan satu sama lain, maka semua sprite bisa dibuat menggunakan kura-kura. Ya, tapi game kita harus menangani sentuhan sprite. Ya. Nah, gimana cara menambahkan metode yang belum ada ke kura-kura? Ya. Nah, nih berarti kita akan buat kelas turunan dari sprite, ya. Kelas turunan sprite, ya. Menggunakan kelas kura-kura. Berarti dari kelas kura-kura kita akan buat instansi, ya, untuk sprite yang sudah ada dan menambahkan dengan properti dan metode yang dibutuhkan, ya. Instansi dari kelas sprite baru, turunan dari kura-kura. Nah, gimana nanti dibuat di kelas sprite-nya, kita akan buat seperti apa nih? Nanti di dalam kelas sprite ada konstruktor kelas dan ada metode kelas, ya.
Nah, untuk konstruktor kelasnya dia akan membawa properti dan metode dari kura-kura yang diwarisi. Setelah itu ada perintah yang membuat sprite dengan bentuk dan warna pada titik tertentu. Ya. Baru setelah itu di metode kelas, ya, ada metode untuk menangani tanda panah keyboard dan ada metode yang mengenali jika tabrakan telah terjadi dengan sprite. Ya. Nah, untuk membuat kelas sprite-nya seperti ini, ya. Kita buat kelas turunan dari turtle. Ya. Nih, kelas sprite turunan dari kura-kura. Ya, caranya seperti tadi sama ketika kita membuat kelas turunan, ini berarti kelas sprite turtle. Baru setelah itu def init. Nah, parameternya ada self, ada x, nilai y, terus stepnya ya 10, terus shape-nya circle, terus color-nya black ya. Nah, terus nanti dia akan memanggil semua yang ada di turtle ya, super init ya, semua metode dan properti yang ada di turtle dia akan panggil. Baru setelah itu self pen up ya, self speed pen up itu berarti untuk ngangkat pennya ya. Terus speednya 0, go to xy, color, shape ya. Terus step ya. Stepnya ini berarti. Nah, baru nanti dia buat pemain sprite. Nah, ditentukan nih nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, stepnya berapa, shape-nya apa, warnanya apa. Ya, itu cara membuat kelas sprite. Sprite bisa memiliki bentuk, warna, titik awal, dan kecepatan gerak berbeda. Ya, berarti nanti dari kita buat ada beberapa sprite, nanti kita bisa tentukan ya parameternya ya. Sprite yang ini warnanya apa, bentuknya apa, kecepatannya berapa. Nah, ini kita bisa buat. Terus, nah ini sprite ini dia mewarisi semua metode dan properti dari superclass, berarti dari turtle ya. Nah, terus kita membuat properti untuk sprite-nya ya yang diinginkan. Nah, terus untuk mengontrol sprite ya, nanti kuda-kudanya dikontrol menggunakan keyboard ya. Objek sprite bisa dikontrol dengan cara yang sama karena itu mewarisi semua properti dan metode dari kuda-kuda. Nah, berarti untuk pengaturan apa? Kontrolnya kita menggunakan ini ya, screen. Screen sama dengan pemain get screen. Nah, nih, berarti kan tadi kan ini pemain ya sebelumnya. Nih, pemain nanti dia akan get screen baru SCR listen. Nah, screen on key pemain dot ke atas up, pemain ke kiri left, pemain ke kanan right, pemain ke bawah down. Ya, itu sesuai dengan keyboard. Nah, ini harus kita catat untuk membuat objek screen responsif ke klik keyboard, klik di layar terlebih dahulu. Nah, setelah itu klik keyboard akan mulai bekerja. Jadi kita harus klik dulu layarnya, baru nanti klik keyboardnya berjalan. Oke. Nah, setelah itu ya, nanti kita buat metode untuk sprite bisa bergerak. Ya, berarti nanti def ke atas self. Nah, berarti nanti self go to self dot xcore self ycore tambah self step. Ya, kalau ke atas berarti nilai y-nya yang ditambah step. Kalau ke bawah kurangi ya. Ke kanan x-nya ditambah self step, ke kiri x-nya dikurangi ya. Nah, baru kita gabung semuanya ya, kelas Bright. Nanti ada yang untuk konstruktor kelas. Terus ada metode ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan ya. Seperti itu. Nanti kita akan coba langsung praktek ya. Bagaimana cara membuat game hit ya, seperti ini. Ya, silakan adik-adik dibuka website Algonovanya. Kita langsung praktek aja. Silakan dibuka yang nomor 2 berarti ya. Tadi kita di 22 nomor 2. Nah, nih ya. Ini kan masih kosong ya. Nah, berarti kita buat dari awal. Nih, pelajari bagaimana game hit itu bekerja. Program game ini menggunakan instruksi. Ya, nih.
Berarti yang pertama kita buat kelas sprite, baru tambahkan tabrakan, buat sprite rintangan, terus kondisi dari menang dan kalah. Ya, nah kita coba buat bareng-bareng. Ya, berarti yang pertama kita harus tambahkan from turtle import bintang. Ya, from turtle import bintang. Mana bintang? Nah, terus from random. Ya, from random import random. Random. Ya, udah from turtle, from random, baru kita tentukan ukuran dari kura-kuranya. T size sama dengan 20, turtle size 20, terus kita tentukan ininya ya, lebarnya, layarnya, ya. Lebar dan tinggi, screen lebar dan screen tinggi. Ini kita gini ya, kita buat berarti screen lebar 100, ya. Screen lebar 200, ya. Screen tinggi 180. Setelah itu kita buat kelas sprite, ya. Kelas sprite tadi, kelas sprite turtle. Turtle. Nah, baru dev, ya. Dev init self x y, terus apa lagi? Self x y, terus tadi step, ya. Step sama dengan 10, terus ship ship shape-nya circle, terus color-nya black. Situ, oh, titik dua ya. Baru kita panggil ya dari kelas super kelasnya, super titik init, titik init. Nah, ya, habis super init, baru self pen up, self pen up, self speed, ya, speed, terus self
base speed, go to, ya, self go to, xy, terus self, color, step, color, shape, step, color, color, self, shape, shape, color, oh ini dalam huruf ya, step, huruf, self, step, dengan step, self step, baru self point, nol. Setelah itu, nah kita buat fungsi untuk keyboardnya ya. Def atas, def atas, self, self go to, ya. Self go to. Nah, kalau atas berarti kan yang berkurang y ya, yang bertambah y, self x core, self y core, tambah step ya. Oh, stepnya self ya, jangan lupa self, tambah self step. Nah, nih itu ke atas. Selanjutnya ke bawah. Nah, ini kita ke bawah, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke atas, bawah, kiri, kanan kita copy aja ya. Ini berarti copy, paste, copy, paste, 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 paste. Nah, atas ini berarti bawah. Ini kurang. Terus kanan. Nah, ini X core yang ditambah ya. Pindahin X, kita tambah di X core. Terus kanan kiri. Itu kurang. Nah, itu ini udah. Itu untuk class sprite ya. Baru setelah itu kita tentukan sprite-nya ya. Berarti ada pemain, musuh, satu, dua. Baru setelah itu target ya. Pemain sama dengan sprite ya. Sama dengan sprite. Nah, itu berarti X-nya berapa?
Kalau yang pemain X-nya kita buat dia 0, ya. Y-nya min 100. 0, min 100. Stepnya 10. 10. Bentuknya circle. Warnanya yellow. Yellow. Ini pemain. Kita paste, paste, paste. Nah, di sini musuh. Ya. Musuh satu. Sprite. Nah, posisi musuh. Ya, musuh satu kita tempatkan dia kurangi S lebar. X-nya S lebar. Ya. Y-nya 0. Terus 15. Bentuknya persegi. Ya. Square. Square. Warnanya red. Terus musuh 2. Kita copy aja sprite-nya ya. Musuh 2 X-nya di S lebar. Ya. Coba pakai min. Terus Y-nya 70. 70. Terus target. Ya. Ini target. Nah, target ini sprite X-nya 0. Y-nya 120. Terus stepnya 20. Triangle green. Bentuk S3. Triangle. Terus green. Ya. Nah, ini untuk sprite-nya. Baru setelah itu kita buat screen-nya. Ya. Screen berarti SCR dengan pemain dot get screen. Pemain get screen. Terus SCR dot listen. Terus SCR on key. Pemain atas up. Ya. Pemain atas up. Nah, ini kita copy on key-nya. Paste, paste, paste. Atas, bawah, ini down, kanan, right, kiri, left, left. Ya, gitu. Nah, terus, mana ya? Up, down, right, left. Kita coba play. Nah, nih.
Terus dia jalan nggak ya? Harusnya kita buat dia jalan nih. Ini kan maju. Nah, menang dan kalah. Eh, menang, menang dan kalahnya gimana nih? Ya, kalau ini dia udah bisa nih. Sampai sini. Nah, berarti tugas adik coba buat dia bergerak. Ya, yang merahnya coba berbuat bergerak. Terus gimana caranya? Ketika si player ya menyentuh menyentuh yang lain, nanti dia jadi kalah. Nah, ini tadi ya. Ini sekarang sampai sampai sini dulu ya. Nah, berarti nanti membiarkan pemain menangkap sprite target 3 kali. Sebagai tanda menerima kekalahan, sprite rintangan harus hilang. Nah, ini kan kali ini. Nah, untuk yang bergerak, ini. Metode is collide. Ini udah, ya. Nah, berarti yang kedua, ya tinggal menambah metode is collide. Masuk loop game dan memprogram kode. Biarkan game lanjut sampai sprite player menyentuh sprite target. Ya. Nah, ini tugas adik berarti. Nanti coba yang nomor 2. Terus yang ketiga, ya. Set move dan make step. Nah, set move untuk memasang arah gerakan sprite. Ya. Arah harus berubah jika sprite sampai ke batas layar. Terus make step mengambil satu langkah ke arah gerakan. Nah, ini untuk buat yang merahnya bergerak ya. Kan contohnya gitu ya. Terus ada kondisi menang dan kalah. Oke, itu berarti tugas adik-adik ya. Nomor 2, 3, dan 4 ya. Ini kakak kirim ke grup WhatsApp. Nah, silakan nanti adik coba. Nanti minggu depan kita cek ya. Nanti kakak juga coba minggu depan kita periksa. Adik bisa nggak nih? Ya. Yang nomor 2, 3, dan 4. Oke. Sampai sini adik-adik ada yang mau tanyakan? Kita sudah jam setengah 9. Kak, Ya, ini saya yang pertama nggak bisa kenapa ya? siapa? Ada yang berapa? Isan, Isan? Isan. Isan pakai yang skrip yang dari kakak? Iya, Mana coba share screen? tunggu. Bentar, bentar, bentar. Halo, coba. Nah, tuh apa kata itu? Pejuang object has no attribute name. Mana pejuang? Ini kak. Bentar, coba. Itu yang dari kakak bukan? Iya, Coba scroll ke atas. Name.
Pejuang. Hmm. Saya cek. Self name. Name. Oke. Pejuang object has no attribute name. Pejuang. Coba scroll ke bawah lagi. Pejuang satu, pejuang Henry. Pejuang satu. Hmm. Coba klik play lagi. Wih, apa ya? Ya, self. Coba. Wih, self name. Self. Hmm. Hmm. Coba scroll ke atas. Isan. Self name. Udah benar. Hmm. Nyawa armor. Pejuang. Hero. Coba scroll ke bawah. Pejuang satu. Pejuang. Henry. Cah, itu udah sesuai. Kenapa nggak jalan ya? Self name. Oke. Udah sesuai itu. Itu udah benar. Dan Isan. Coba scroll ke atas lagi. Coba. Coba ulangi copy yang dari kakak. Itu hapus dulu. Terus coba copy lagi. Itu nggak tetap. Yang dari kakak, yang dari WhatsApp di copy. Terus itu ya itu dihapus dulu semuanya. Ganti. Coba. Ngaruh nggak? Karena itu udah benar, udah sesuai itu semuanya. Self name dan lain-lain semuanya udah. Yang lain udah ditanyakan? Bukan yang itu, yang di atas, yang di atas. Itu yang untuk apa? Nah, itu. Enggak ada, Mister. Nggak ada? Oke. Nah, itu coba copy semuanya. Pilih semuanya, Control All aja langsung. Ctrl A, delete dulu. Delete. Nah, Ctrl paste. Ctrl V. Coba play. Sama ya. Coba ketik ulang yang name-nya. Self name, ketik ulang. Self name. Masih. Kenapa tuh ya?
Coba di save dulu. Nanti kakak coba cek karena itu udah sesuai. Ihsan. Yang lain Hanif Abdurrahman bisa nggak? Ada masalah nggak? Ada yang sudah nyoba? Saya Yang juga nomor satu. kayak gitu, Kak. Hah? Saya juga kayak gitu. Sama? Iya. Oke, kenapa ya? Tapi kenapa di kakak jalan? Coba jangan di copy ya. Adik coba ketik ulang. Ya. Kalau di copy mungkin ada yang nggak sesuai. Coba diketik ulang, sesuaikan. Samakan dengan yang kakak kirim ya. Karena kalau copy paste kayaknya mungkin bermasalah. Oke? Coba nanti dicoba diketik ulang. Hanif Eh, Rahman itu di copy paste atau diketik ulang? Tadi di kopi juga. Copy paste ya. Nah, coba adik semuanya diketik ulang ya dari awal ya. Coba diketik ulang. Kalau misalnya diketik ulang jalan nggak? Karena di kakak ini jalan ya. Ada kemungkinan kayaknya mungkin karena copy paste ngaruh. Oke? Nanti dicoba ya. Sama yang nomor 2 juga nanti dicoba. Oke? Karena waktu kelas kita sudah selesai. Sebelum kelas ditutup ada yang bertanyakan? Ihsan? Ada yang bertanyakan lagi? Jason? Apa, Kak? Nggak ada? Ya, nanti dicoba ya. Dicoba ketik ulang ya. Oke. Karena waktu kelas kita sudah selesai, kakak cukupkan materi kelas kita sampai di sini. Ya. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya. Ihsan, Hani Abdurrahman, Jason, dan Omar. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Oke. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Omar, Ihsan, Ya, Kak. Hani Abdurrahman, Jason. Dadah.